Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, Pagi. pagi ini, wah Bu Wiwi kipas-kipas ini, panas ya Bu ya. Iya, Pak Sumu. Suaranya kok nggak dengar ya? Bentar. Ya, Baru pagi, Pak Del. oke. Ya, nggak apa-apa, di tempat saya juga panas Bu. Iya, Sumu. Sama, Pak, panas banget Pekalongan, ya Allah. Wow, Pekalongan ya, kalah dengan Semarang kayaknya tetepan. Tetap panas Semarang sih memang. Iya, panas dan nyelekit kalau di sini itu. Iya. Jadi saya juga pernah tinggal di Cirebon. Matahari buka cabang, Pak. Kenapa? Matahari buka cabang. Di mana-mana. Tapi kenyataannya matahari malah pada tutup kok. Iya. Ya kan? Ya kalau kita ngobrol-ngobrol dari tandaan matahari bisa diseriuskan sebenarnya. Matahari termasuk yang perusahaan yang terlambat mengantisipasi disrupsi. Iya. Iya kan? Ya, jadi memang tidak ada yang abadi, itu yang pasti ya di dunia ini. Kalau kita mager itu salah. Harus berubah. Meskipun atau sekalipun perubahan itu belum tentu menghasilkan hal yang lebih baik. Tapi kalau kita tidak berani berubah, ya yang lebih baik itu tidak mungkin terjadi. Ya, kalau saya membandingkan matahari ini dengan Walmart sebenarnya. Saya selalu menggunakan Walmart untuk contoh kuliah bisnis masa lalu ya. Jadi ini lucu banget ini. Saat Indonesia ini belum paham tentang online, bisnis online, ya. Pada waktu itu Walmart malah sudah memulai, ya. Walmart sebuah toko, istilahnya apa toh, naik supermarket itu serba ada, ya. Toko serba ada. Saya mungkin Swalayan, ini Pak. Suaranya saya jelas? Iya. Jelas, Pak, jelas. Jelas. Jadi jelas banget, Pak. Saya curhat dulu ya, bukan curhat nih cerita. Saya kenal Walmart itu di Jakarta. Jadi waktu saya di Jakarta, saya masuk di Walmart, itu sudah, tahun berapa ya? 90-an. Mungkin Mas Ibad, Mas Nafis belum pada lahir ya. Belum, Pak, kelahiran 2000 Pak. Wah, makanya ya toh. Jadi tak pamen percaya we lah, ya toh, percaya we. Jadi pada waktu itu saya masuk toko Walmart itu sudah heran. Yang pertama, lantainya itu berjalan. Jadi ada beberapa tempat yang menyediakan lantai berjalan, sehingga dari satu tempat pajangan barang ke pajangan barang berikutnya, itu kita tidak perlu melangkahkan kaki. Bayangkan, itu tahun 90. Kemudian di situ juga disediakan mobil golf. Ya. Lalu ada beberapa forklift mini di dalam toko itu. Untuk apa mobil golf itu? Ternyata untuk orang yang jalan-jalan dan nanti kecapean boleh numpak nebeng mobil golf itu. Bayangkan Mas, di dalam toko ono mobil golf muter-muter. Lalu mobil golf ini ternyata juga bisa digunakan untuk mengangkut barang seseorang yang barangnya diturunkan pakai forklift. Itu sinting juga itu. Waktu itu saya kaget. Lah, orang belanja air mineral galonan bisa beli 20 galon sekaligus. Jadi terus di beberapa tempat ternyata
barang-barang yang kita beli itu tidak berkasir. Tidak berkasir, Bapak Ibu. Jadi hanya ada roda berjalan, ban berjalan, lalu barang ditata di situ, dan setelah itu muncul struknya sendiri. Lalu kita diminta melakukan pembayaran, entah itu menggunakan kartu kredit, ya, kartu kredit memang waktu itu adanya cuma kartu kredit, belum ada debit kartu kredit. Itu tahun 90-an, teman-teman. Jadi betapa sebuah toko yang sangat modern. Indonesia mulai mencontoh. Saat beberapa toko di Indonesia mulai mencontoh, salah satunya Matahari, justru Walmart meninggalkan dunia ini. Dia masuk ke online. Tahun 2000-an dia sudah masuk ke online. Wah, kita masih menggunakan topik Walmart untuk kuliah karena masih populer, ya kan? Ternyata saat orang Indonesia masuk ke dunia online, Walmart mendua, turun lagi dari langit. Yang di langit tetap ada, tapi yang di bawah langit, artinya toko offline-nya juga tetap ada. Dimunculkan lagi. Wah, gila. Tapi terkoneksi. Sehingga ada beberapa barang yang tidak pede untuk di-online-kan, silahkan saudara datangi tokonya. Tapi kami sudah siap dengan identitas saudara. Ya, jadi misalkan mau beli baju itu kan kita bingung ya. Pertama, ukurannya sebenarnya pas atau tidak. Yang kedua, motif itu, warna itu, model itu kalau kita pakai itu sebenarnya luwes atau tidak. Nah, kalau pakai online bisa enggak? Enggak bisa. Maka silahkan datang. Tetapi begitu kita datang, kita sudah langsung ditemui oleh customer service dan sudah bisa menyebutkan namanya. Selamat datang Pak Anwar Sadat. Ya, sudah tahu masalahnya, Bapak ingin mencoba baju. Ini baju pilihan Bapak sudah kami siapkan. Kan keren. Tinggal milih, meskipun akhirnya namanya sales, ya toh. Disisipi yang lain atau pilih yang lain. Gitu. Nah, karena banyak pilihan. Jadi layanannya sudah berbeda. Ya. Coba kalau sekarang Pak Anwar Sadat datang ke Matahari, lak dinengke bae. Ya, pegawainya semakin sedikit, barangnya menumpuk banyak, akhirnya ya sudah didiamkan saja karyawan itu. Kalau tidak tanya, tidak diladeni. Paling mereka juga, wah ini paling cuman pengen ngadem aja ya, seperti Bu Vivi kepanasan, mlebu mall pengen ngadem aja. Ya, jadi perbedaannya di situ, bahwa kalau di Walmart yang sekarang kita bisa memesan secara online dan offline itu secara sinergi. Secara sinergi. Kita belanja secara offline, tapi kita tidak mau membawa barangnya karena kita mau pergi lagi. Nah, Walmart bisa menyediakan untuk dikirim di tempat kita, di rumahnya. Loh, kan enak kan? Butuh kantong belanja, wah enggak butuh kantong belanja. Nah, bahkan untuk beberapa hal, Walmart juga sudah menggunakan pengiriman menggunakan drone. Sudah dikonsep. Jadi kalau orang ingin membuat kejutan, apa itu, ulang tahun, ya kan, dalam video itu mengirimkan kue ulang tahun pakai drone. Kan keren banget, ya kan? Nah, itu sudah dilakukan. Jadi terintegrasi. Nah, Indonesia sekarang baru geragap-geragap. Ya, toh. Loh, nyatanya masih ada online. Oh, nyatanya masih ada offline juga Walmart. Ya iya, tapi konsep di dalamnya kan kita nggak tahu. Nah, itu yang kita pelajari. Baik, seperti yang saya janjikan pada waktu lalu, saya akan membahas kali ini tentang arsitektur bisnis.
Kalau teman-teman buka di Kulino, saya belum menyiapkan materi, nanti saya susulkan saja, nggak apa-apa tugasnya, karena ini saya juga baru pulang. Baik, apa sih arsitektur bisnis itu? Nah, ini ada pengertian dari Object Management Group dan satunya dari Wikipedia. Kalau dari Wikipedia mengatakan bahwa arsitektur bisnis adalah bagian dari arsitektur perusahaan yang terkait dengan bisnis perusahaan atau organisasi. Nah, ya, satunya nanti adalah teknologi. Sedangkan menurut Business Object Management Group, arsitektur bisnis adalah sebuah cetak biru perusahaan yang memberikan pemahaman umum tentang organisasi. Tolong yang menjadi highlight adalah pemahaman umum tentang organisasi dan digunakan untuk menyelaraskan tujuan strategis dan tujuan tuntutan taktis. Ya, jadi ini pemahaman umum, gambaran umum tentang organisasi untuk menyelaraskan atau memberikan satu gambaran bagaimanakah strategi dan tuntutan itu kita bisa selaraskan. Ya, ada gambarannya. Itu definisinya di situ. Nah, mengapa kok arsitektur bisnis menjadi penting digunakan? Itu yang pertama adalah karena tidak ada hubungan antar stakeholder. Jadi para pemegang saham asik dengan dirinya sendiri. Ya, mereka mungkin bergerak sendiri atau mungkin sama-sama tidak bergerak. Ya. Jadi parah kalau memang seperti ini. Ya. Jadi tidak ada hubungan yang harmonis antar para pemegang saham, ya, stakeholder. Ya, termasuk kalau di dunia perguruan tinggi barangkali ya pertemuan antara wakil perguruan tinggi dengan mahasiswa, karena mahasiswa itu juga stakeholder. Ya. Apakah perlu hubungan kampus dengan orang tua? Kalau di Udinus perlu, tapi kalau secara pribadi saya tidak perlu. Ya. Karena ya mahasiswa itu sudah makhluk yang dewasa, jadi sudah merdeka dari orang tua mestinya. Tetapi fakta, ini fakta ya, saya juga kaget sih. Udinus itu masih menghubungkan mahasiswa dengan orang tua. Dan dalam hati loh, ini dalam hati saya loh. Celakanya, memang banyak mahasiswa yang masih mbok-mboken menurut saya. Ya ampun. Ya. Sisi lain orang tua juga masih menganggap mahasiswa, anaknya yang sudah jadi mahasiswa, itu kekanak-kanaan, masih anak-anak. Sisi lain ternyata mahasiswanya pun juga masih mbok-mboken juga, jadi klop. Nah, itu ditandai dengan begitu banyak orang tua yang hadir ketika kita atau kami mengadakan gathering. Mengundang Mahasiswa pasca ada nggak, Pak? Mahasiswa pasca ada diurusi orang tuanya. Ya, Masih minta diurusi nih. Ini gini, kemarin nanti kan pendaftaran mahasiswa pasca juga sudah di-online kan, disamakan dengan yang mahasiswa S1. Nah, terus pertanyaannya kemarin ditanya, Pak, kalau S1 itu kan ada data orang tua mahasiswa, iya. Ya, kalau pasca gimana Pak? Saya bilang, enggak perlu. Wong S1 aja sudah berpikiran enggak perlu, apalagi S2. Maka memang tidak perlu, jadi yang penting itu mahasiswanya saja. Ya, jadi nanti supaya mahasiswa S2 itu lebih diopeni. Ya, harapannya begitu. Jadi akan ada sentuhan-sentuhan setiap semesteran. Ya. Ada elus-elusan tiap semesteran supaya saudara tidak terlalu terlena. Karena banyak mahasiswa S2 itu terlena. Mereka sadar setelah di ujung waktu, biasanya. Wah, kalau sudah di ujung waktu, lalu logikanya tidak jalan semua. Ya.
maka ini nanti akan ada perubahan. Ya. Kalau saudara semoga mengalami, ya nanti akan ada yang menelpon, ya Mas Ibad, apa kabarnya? Ya. Kok lama nggak nongol ya? Wah, itu kan. Karena kalau masih kuliah sih, otomatis kuliah. Nah, kalau sudah tidak kuliah, saudara mahasiswa nyusun tesis, biasanya terlena. Apalagi kan saudara ini semuanya punya pekerjaan. Pasti akan larut di pekerjaan sendiri. Ya, jadi tesisnya nggak lurus itu. Nah, maka nanti akan ada tim dari pasca yang akan selalu mengingatkan. Ya, kalau saudara jengkel ya nggak apa-apa, karena itu hak saudara untuk jengkel. Tetapi kewajiban dari Udinus untuk selalu menegur, ya gitu kan. Itu nanti jangan khawatir, Mas. Karena harapannya saudara lulus tepat waktu semua tentunya. Oke. Jadi tidak ada hubungan itu. Nah, jadi pertemuan itu ternyata orang tua banyak. Dan ternyata memang banyak mahasiswa yang gandeng wong tuane saat KRS. Apa itu? Ada yang gandeng wong tuane. Loh ampun. Kamu kok KRS aja, kadang ada mahasiswa yang memintakan izin. Wah ngapain? Memintakan izin, bolos itu nggak apa-apa. Saya bilang, mahasiswa itu kalau tidak pernah bolos namanya bukan mahasiswa. Bolos nih beres, kan gitu ya. Lalu ada orang tua yang memantau anaknya ikut bimbingan. Jadi nganter. Mau bimbingan skripsi itu diantar. Ya ampun, jangan-jangan nanti milih jodoh ya, kon milih ke kawin kon ngawin ke, susah itu ya. Mas Nafis Nah, Pak itu Pak. gimana? Mas Nafis. Ngarang Pak, ngarang itu Pak. Mas Nafis enggak, Mas Nafis itu diam-diam menenggelamkan, jangan khawatir. Ya, oke, kita kembali ke topik. Jadi stakeholder itu seperti itu. Maka kalau di dalam dunia bisnis, pertemuan dengan konsumen itu juga perlu diadakan. Ya, maka jangan kaget kalau misalkan suatu ketika ada apa itu rame-rame, ya, misalkan di sini itu yang paling sering itu toko bangunan. Ada satu toko bangunan, supermarket bahan bangunan itu setiap semester ada yang setiap tahun pasti mengumpulkan konsumennya, karena setiap konsumen yang belanja 1 juta pasti mendapatkan kok 1 juta, sorry, yang belanja sekitar 100.000 dapat kupon. 100.000 bahan bangunan ya gampang banget, ya kan? Maka banyak orang yang punya banyak kupon. Ya. Lalu kupon itu diundi. Nah, diundi itu selalu di tempat umum, sehingga orang-orang pada kumpul. Nah, saat orang-orang kumpul, mereka juga kemudian diminta untuk mengisi kuesioner cepat. Ya. Nah, itu sudah gathering. Kita tidak perlu ngemeng-ngemeng seperti ini, tetapi dengan media kuesioner itu sudah bisa dianggap sebagai satu komunikasi, ya toh? Memberikan masukan kepada toko tersebut. Lalu setelah itu undian dijalankan, udah dihitungkan semua, ya toh? Lalu ada yang dapat hadiah rumah, ada yang dapat hadiah motor, ada yang dapat hadiah mobil, senang banget, ya kan? Tetapi sudah dihitung itu tidak akan merugikan. Nah, nilai yang penting adalah bahwa kehadiran mereka itu juga memberikan masukan informasi kepada toko. Nah, ini cerdas juga, ya, cerdas juga itu. Ya, jadi itu upaya untuk membuat satu komunikasi, keterhubungan antar stakeholder. Ya, tentu mereka juga nanti akan mempunyai event untuk menghubungkan toko dengan pemasok barang, ya kan? Itu selalu seperti ada seperti itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan rata-rata gagal dalam menerjemahkan visi. Ya, ini 90%. 90% kegagalan bisnis adalah karena perusahaan di ranah operasional gagal untuk menerjemahkan visi menjadi sebuah tindakan yang nyata.
Nah, terkadang gawe visine ya ming sekedar membuat. Ya toh, hanya sekedar membuat, ada di angan-angan, ada di awan, ternyata ada di langit yang ketujuh, tinggi banget. Ya. Tidak tergapai. Ya, gagal untuk menerjemahkan ke dalam sebuah tindakan-tindakan yang nyata. Gagal untuk kemudian mengubah visi itu menjadi satu tujuan-tujuan yang bisa dicapai dan tahapan untuk pencapaian itu. Nah, akhirnya visi sekedar visi. Perusahaan jalan sakar PDW lagi. Ya. 90% perusahaan itu gagal dalam menerjemahkan visi untuk menjadi satu tujuan-tujuan yang diubah atau menjadi dasar untuk melakukan tindakan-tindakan nyata. Kemudian yang ketiga adalah tidak adanya koordinasi antar unit bisnis. Memang baik bahwa setiap unit bisnis itu menjadi unit bisnis yang merdeka, dependen. Dia bisa berjalan sendiri. Tetapi ternyata kekurangan kontrol sehingga mereka justru bergerak dalam kondisi yang tidak efisien dan tidak efektif juga. Ya. Artinya memang mereka bergerak, tapi koordinasinya lemah. Apalagi tadi tujuannya juga ngambang, ya kan? Nah, lalu mereka juga karena visi tidak dipahami, tujuan juga mungkin salah, maka akhirnya bagaimana mengubah perusahaan itu juga menjadi sebuah upaya yang gagal juga. Jadi gagalnya double-double sebenarnya. Gagalnya double-double. Sudah gagal dalam menerjemahkan visi, kemudian gagal mengubah visi itu menjadi sebuah tindakan nyata, ya. Terus ditambah lagi dengan sebuah kenyataan di mana perusahaan juga tidak bisa memadukan antara teknologi dengan bisnis itu sendiri. Nah, ini kita bicara ke IT governance lagi. Ya. Jadi IT berjalan sendiri, mengikuti tren yang dimiliki oleh orang-orang IT, sementara orang bisnis juga jalan sendiri, mengikuti tren bisnis yang ada, dan ternyata dua bagian itu tidak saling mendukung. Malah biasanya terus berakhir dengan tidak saling mensupport, nyalahke kabeh. Ya, ini saya juga mengalami saat ini. Ya. Prodi nyalahke bagian sistem, sistem juga nyalahke prodi. Ya. Kalau prodi nyalahke sistem karena tidak mau mengikuti keinginannya, ya kan? Kalau orang sistem nyalahke prodi karena prodi tidak tahu proses bisnisnya. Wah, keren banget itu ya. Nah, maka perlu orang untuk bisa menjembatani. Nah, sekarang saya yang menjembatani itu. Jadi kalau ada ribut-ribut prodi ngomong. Ada ribut-ribut Pak Rektornya ngomong. Ya, toh. Pak Rektor juga tidak boleh arogan. Ya, toh. Pak Dekan ya nggak boleh arogan. Nanti kalau arogan tak ganti, saya bilang gitu ya. Nah, itu hal-hal yang biasanya terjadi dan menjadi satu alasan bagaimanakah proses arsitektur bisnis itu menjadi penting. Mengapa? Karena juga arsitektur bisnis bisa difungsikan untuk menyelaraskan organisasi dengan semua unit bisnis. Arsitektur bisnis juga bisa mengungkapkan bagaimana struktur sebuah organisasi itu. Nah, kalau tahu struktur organisasinya, berarti dia juga akan tahu bagaimanakah gerak masing-masing elemen di dalam organisasi tersebut. Kemudian juga dia bisa menerjemahkan bagaimanakah proses yang harus dilakukan oleh setiap unit bisnis itu. Ya. Jadi kan ada banyak proses, ada satu proses besar.
Nah, proses besar ini dibagi menjadi proses-proses kecil. Proses-proses kecil ini akan dilakukan oleh masing-masing unit. Bagaimanakah gerak dari unit ini? Nanti kita juga akan masuk ke dalam arsitektur informasi. Berarti kita akan bicara bagaimanakah informasi ini mengalir antar unit bisnis, sehingga itu menjadi sesuatu yang menggerakkan mesin besar organisasi ini mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu manfaat dari atau mengapa arsitektur bisnis ini berharga. Saudara-saudara, saya sedang pikirkan untuk tugas saudara cobalah mulai merancang sebuah arsitektur bisnis. Ya. Jadi kalau tadi di definisi awal kan dijelaskan bahwa organisasi arsitektur bisnis ini adalah cetak biru yang memberikan pemahaman umum. Jadi belum detail, tetapi umum dari organisasi untuk menjelaskan strategi dan tuntutan taktis. Nah ini saudara memang diminta untuk menghayal kelas tinggi ya, menghayal kelas tinggi. Karena kalau menghayalnya nggak kelas tinggi ya nggak masuk ini nanti, karena harus ada teknologinya. Contoh yang saya katakan tidak masuk itu seperti apa Pak? Seperti misalkan saudara mempunyai konsep arsitektur bisnis untuk apa? Jualan bakso, wes keren nih jualan bakso. Terus teknologinya kemana nih? Teknologi informasinya mau ada di mana nih? Online Pak. Ya? Jualan online. Ditawarkan secara online. Cukup begitu saja? Ya itu hanya komunikasi. Komunikasinya secara online. Pakai robot Pak, pelayanannya Pak. Gimana? Pelayanannya pakai robot. Begitu. Itu baru ekstrim itu, ya. Jadi nanti kita tidak menggunakan manusia, tapi menggunakan robot, misalkan begitu. Terus memasaknya juga pakai robot. Kalau kita bakso itu kan seadanya standar ya Mas ya. Mestinya loh ya kan ada baksonya, ada mie-nya, ada ini. Nah, itu kan tidak perlu manusia. Kalau ada ban berjalan, kan bisa itu. Terakhir masukkan kuahnya, piup gitu kan. Nah, terus kemudian mungkin kita sudah berpikir untuk tidak menggunakan mangkok, apalagi mangkok yang gambar jago, ya susah ya. Menggunakan apa? Sekali pakai. Berarti dikemas dalam tempat sekali pakai, kertas misalkan. Ya kan? Terus kemudian kita packing. Berarti mau makan di tempat ataupun ini mau dikirim, packingannya sama. Nah, ini sudah mengarah ke satu teknologi yang tinggi, Mas. Ya. Jadi kalau mau menghayal sampai ke situ. Ya, kalau tidak sampai ke situ, kita nggak masuk. Ya, jadi mau pelayannya robot, kemudian di dalam pelayan itu nanti kita atau dengan pelayan robot itu kita langsung pesan, dan saat kita pesan ternyata sudah langsung terrecord, ya, sehingga begitu robot pergi, maka robot itu tidak lagi menunggu untuk bakso itu diracik, tetapi sudah tinggal mengambil bakso yang sudah diracik, sehingga proses layanan menjadi lebih cepat. Lalu membayarnya lewat robot itu juga. Nah, misalkan begitu. Jadi tinggal di-scan, kita menggunakan QR code dan segala macam, sudah beres. Kalau tidak bayar, maka kemudian muncul alert, ya toh, maling. Misalkan begitu. Ya, bisa ini itu, Pak. Kenapa? Bisa. Jadi menghayalnya sampai ke situ, teman-teman. Ya. Jadi tolong nanti, sepertinya saya sudah tertarik untuk saudara mulai hayal. Pak, ini kok halu? Oh iya, halu memang. Halu. Ya, memang semuanya harus berawal dari halu itu. Sebab kalau kita cuman begitu-begitu saja, ya nggak segera modern, terus organisasinya, bisnisnya nggak ada. Ya, teknologi maksudnya, penggunaan teknologinya nggak ada.
Oke, di dalam membuat arsitektur bisnis atau membuat penggambaran ini, sebenarnya ada softwarenya juga yang cukup dikenal. Ini kalau saya lihat namanya Iris ya, IRIS. Ya. Tapi saya juga belum lihat seperti apa itu. Jadi mungkin saudara bisa mencari software tersebut, sehingga dengan software tersebut akan memudahkan untuk membuat satu visualisasi. Ya. Itu tentang arsitektur bisnis dan mengapa arsitektur bisnis itu penting. Kita masuk ke slide berikutnya. Bagaimana arsitektur bisnis ini digunakan? Ya, teman-teman, arsitektur bisnis itu bisa mempunyai dampak yang signifikan dalam memastikan strategi perusahaan yang diterapkan. Ya, karena kita juga tahu bahwa perusahaan itu mempunyai tarik-menarik ya dengan elemen di dalam perusahaan itu dan juga elemen di luar perusahaan. Di luar perusahaan itu juga banyak yang punya kepentingan, di dalam perusahaan juga banyak yang punya kepentingan. Maka arsitektur bisnis ini juga bisa digunakan untuk beberapa hal ini. Mendorong modernisasi. Nah, coba, nggak kebayang kalau saudara-saudara tidak mempunyai pikiran yang futuristik, maka akan tercipta sebuah warung bakso yang sudah menggunakan teknologi tinggi. Ya. Di luar negeri sudah mulai diciptakan robot koki. Ya, robot koki. Mengapa robot koki? Karena pada akhirnya para koki-koki konvensional itu juga mempunyai formula tertentu kata kuncinya untuk bumbunya. Ya kalau formulanya tertentu, cara memasaknya juga mempunyai proses tertentu dan terukur, maka itu bisa disistemkan. Lalu jadilah sebuah mesin yang menggantikan koki itu. Ya, mau masak nasi goreng, perlu nasi, bumbunya apa saja, jumlahnya berapa gram, itu semuanya bisa diracik, dipanaskan dengan suhu berapa derajat, berapa lama harus diaduk, semuanya distandarkan, lalu kemudian selesai dituangkan, jadi seragam. Bagaimana membuat telur ceplok yang baik, ada formulanya, semua tercipta telur ceplok dengan standar yang sama, bentuknya sama. Ya toh, kementahan maupun kematangannya juga sama, karena kalau telur ceplok itu terlalu matang ya katanya nggak bagus. Telur ceplok itu harus ada bagian yang masih meleleh kalau dipotong, kata orang chef-chefnya ya kan. Jadi nah yang meleleh itu yang seperti apa, nanti malah setengah matang, ya beda lagi itu ya kan. Jadi arsitektur bisnis ini akan mendorong kita untuk melakukan modernisasi. Kemudian juga otomatis saat kita membuat satu konsep bisnis ke depan, maka kita sudah melakukan analisis dan investasi. Analisis investasi ya. Jangan berpikir untuk bisa mendapatkan cuan dengan cepat, lalu tergiur dengan tergiur dengan arisan online, tergiur dengan robot trading yang selalu bisa menghasilkan keuntungan setiap hari. Ini yang sekarang sedang model ya. Saya ini dikirimi oleh seseorang laporan hasil trading menggunakan standar harga emas, di mana setiap hari selalu ada pertambahan cuan. Kalau Bapak modal $10, maka cuan per harinya sekian. Wah, tidak perlu jadi dosen ini ya, tidak perlu ngajar saudara, siang-siang udah ini tak pakai tidur atau jalan-jalan saja.
duit akan mengalir sendiri. Nah, yang saya heran, nah ini harga emas itu saya lihat di berita sedang turun. Kok di aplikasi ini naik ya? Katanya. Terus saya tanyakan, oh meskipun itu naik, turun Pak, tetapi kan ada titik tertentu, waktu tertentu meskipun pendek, harganya itu naik katanya. Alhamdulillah, ya bodo amat saya bilang gitu. Katanya begitu. Nah, makanya karena saya rada kritis, sehingga saya tidak terlalu mempercayai robot ini, robot trading ini. Dan ternyata juga sekarang sedang marak-maraknya robot trading yang ngapusi, ya toh. Karena ternyata datanya tidak terhubung secara real time sebenarnya dengan pusat bisnis atau pusat data perdagangan emas atau bursa itu. Ya, ternyata datanya dikarang sendiri. Wah, kacau itu. Ya. Oke, itu investasi ya. Jadi analisis investasi. Berikutnya, memungkinkan untuk menawarkan produk yang baru dan bagaimanakah cara menawarkan ke pasar ya, produk yang baru. Ya, kalau kita bicara tentang bakso tadi, saudara-saudara, mungkinkah kita mengirimkan bakso itu dengan kuahnya kalau kita harus dalam jarak jauh? Jelas tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Maka bakso kita adalah bakso instan. Sebenarnya enggak instan. Ya, konsepnya konsep instan. Artinya si pembeli nanti bisa menambahkan air sendiri, tapi dengan tuntunan cara memasak, maka orang tersebut akan bisa merasakan rasa yang sama ketika bakso itu disajikan di rumah sendiri maupun ketika dia di warung. Ya, jadi suatu ketika nanti akan ada catering. Bapak Ibu sudah pernah membeli bakso instan dari kami? Saat ini kami membuka di toko Anda bakso yang tidak instan. Silakan mencicipi gratis. Kami jamin rasanya sama. Wah, kalau bisa melakukan komunikasi seperti itu dan ternyata ternyata beli bakso di rumah di warung bakso Nafis itu ternyata rasanya sama secara online maupun secara dimakan di tempat, rasanya sama. Udah, kita beli online saja. Nah, itu kan. Ya, jadi kalau begitu warungnya enggak perlu gede-gede, ya toh. Dapurnya yang digedein, ya toh. Dapur dan tempat untuk pengiriman barangnya, mempersiapkan barangnya karena mayoritas membeli nanti akan membeli secara online. Nah, ini konsep dari bakso itu tadi ya. Kalau kita udah terlanjur ngomong bakso. Lalu juga karena dengan online, dengan kemasan yang kita bekukan dengan teknologi tertentu dan memasaknya pun mudah, maka kita memungkinkan untuk jualan bakso ke seluruh dunia tanpa harus membuka cabang. Ya, hati-hati Mas. Ternyata bakso itu menjadi satu makanan yang unik, khususnya di Eropa. Belum banyak orang Eropa itu yang kenal bakso. Amerika juga belum. Mereka mungkin biasa makan bakso bulet, ya, makan daging bulet, tapi ternyata itu bukan bakso. Jadi masih terbuka pasar yang cukup luas di luar negeri untuk bakso itu, misalkan. Nah, jadi memungkinkan kita untuk langsung globalisasi. Juga dengan arsitektur bisnis, kita lalu bisa mengalihkan kapasitas, mengalihkan daya kapasitas bisnis. Ya. Contoh itu tadi, kalau orang itu membuka usaha dan membuka cabang di tempat lain, maka investasi yang terbesar sebenarnya adalah di tempat. Semakin banyak cabang yang dibuat, semakin banyak investasi untuk pembangunan cabang itu. Itu ya paling besar itu. Nah, kalau kita sudah menggunakan teknologi yang baru ini, maka cabang tidak perlu digunakan. Nah, terus dipakai untuk apa?
alihkan ke teknologi online-nya supaya orang menjadi lebih mudah. Ya. Mempercepat transaksi, mengamankan biaya, mengamankan proses pembayaran, ya, atau mempermudah proses pembayaran. Ya. Kemudian kita kembangkan konsep untuk bisa transaksi dengan lebih cepat, meningkatkan kapasitas jaringannya. Nah, seperti itu. Itu pengalihan daya. Ya, kemudian perampingan rantai pasok. Ya, jadi kalau kita nanti ternyata akhirnya bisa membuat bakso sendiri, ya, maka kita tidak dari situ. Tapi kalau bakso ini bisa kita jual secara end to end, ya, langsung ke konsumen, maka harganya pun menjadi relatif lebih murah dibandingkan dengan misalkan kita jual ke reseller, karena pasti reseller ya, tersebut juga akan mengambil untung. Nah, dengan demikian maka ini akan memperpendek rantai pasok itu. Mungkin dari sehari hulunya kita juga bisa potong. Ya. Kalau dulu kita baksonya harus membeli sendiri, harus membeli, ya, tidak membuat sendiri, maka mungkin suatu ketika kita ubah bahwa baksonya itu kita bikin sendiri. Berarti kita tidak punya ketergantungan terhadap supplier. Atau mungkin juga kita tetap punya ketergantungan, tetapi kita membangun suatu sistem, ya, supply chain management. Untuk apa? Supaya masing-masing supplier itu punya tanggung jawab terhadap stok yang ada di tempat kita. Wah, bagaimana kita bisa menjual bakso kalau ternyata seledrinya tidak ada? Barangkali butuh seledri. Bawangnya nggak ada, ya nggak bisa. Nah, maka dengan sebuah sistem ini diharapkan supplier tahu berapa sih kapasitas pengiriman barang saya harian, mingguan, atau bulanan, supaya bisnis baksonya, warung bakso Nafis tadi bisa berjalan terus. Ya, jadi kita tidak perlu belanja-belanja lagi. Nah, ini adalah salah satu juga contoh bagaimana membuat perampengan rantai pasok. Jadi mereka diminta untuk menjadi bagian dari perusahaan kita. Lalu juga kita, kalau tadi investasi, kita juga bisa menghitung divestasi. Ya, sampai berapa sih investasi ini harus selalu disuplai, gitu ya. Berapa lama, kemudian kapan kita akan mulai mendapatkan untung. Nah, kapankah kita akan bisa memperkirakan bisnis ini ada dalam kondisi yang menurun grafiknya. Nah, saat itu kita juga harus melakukan inovasi berikutnya. Ya. Berikutnya adalah mendorong kepatuhan terhadap peraturan. Ya. Jadi kalau semuanya sudah tersistemkan, otomatis ya kepatuhan itu akan tercipta. Ya. Karena ketidakpatuhan biasanya dilakukan oleh orang yang hidup, manusia. Ya, manusia itu sok-sok angel diatur, ya memang seperti itu. Ya. Oke, berikutnya adalah pengembangan usaha patungan. Nah, dengan platform yang jelas, maka kemudian kita bisa meminta orang lain untuk mau terlibat. Nah, warung bakso punya saham. Nggak usah jelasin, nggak apa-apa. Punya saham. Nah, begitu punya saham, maka kita bisa mengembangkan lagi. Ya. Terus kemudian kita bisa mempunyai pasar baru. Ya. Mungkin pasar baru ini kita sasar ke tempat yang lain, generasi yang lain. Barangkali generasi saat ini baksonya dimodernkan. Oh, bakso yang sekarang, anak-anak sekarang itu suka bakso model cuanki misalkan. Oh ya sudah, kalau dulu kita hanya menjual satu macam atau model bakso satu, sekarang kita bisa menciptakan model baru. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan pasar yang baru. Ya. Atau termasuk rasa. Ya. Jadi kalau saya pernah memperhatikan itu burger ya. Burger ya saya sebutkan saja misalkan McDonald. Ternyata McDonald itu dari satu negara ke negara yang lain itu rasanya berbeda. Ya, berbeda.
Sehingga ada yang di satu negara itu laku, ada di negara lain yang tidak laku. Nah, khusus di Indonesia ini modern menurut saya. Mengapa? Karena McDonald-nya sudah tidak orisinil. McDonald-nya sudah disesuaikan dengan selera orang Indonesia, sehingga sampai sekarang masih laku. Tetapi kalau saudara suatu ketika mencoba McDonald dari negara lain, itu rasanya tidak sama. Ya. Nah, itu mungkin yang mungkin saja terjadi ya. Jadi kita bisa membuka pasar baru dengan rasa yang dimodifikasi. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan restrukturisasi unit bisnis. Ya. Dengan semakin berkembangnya organisasi ini, warung bakso ini, maka kita bisa mengembangkan unit bisnis sendiri. Contoh, kita menjadi supplier bakso untuk warung bakso yang lain. Itu juga bisa saja. Ya. Oke. Lalu kita juga menggunakan arsitektur bisnis itu bisa melakukan analisis terhadap keberadaan bisnis itu sendiri. Ya, sejauh mana bisnis kita ini sudah berkembang, manakah yang menjadi core bisnis kita sebenarnya? Ya, itu menemukan kembali apa dan siapa perusahaan itu. Jadi mungkin saja sudah bergeser, saudara-saudara. Ya, kalau dulu misalkan ya tentang komputer dengan merek Dell itu nggak ada Mas yang namanya laptop itu, nggak ada. Dell itu semuanya komputer kelas mini dulu itu. Jadi tidak mungkin orang yang masyarakat umum itu kenal dengan komputer merek Dell, karena komputer mini itu bukan konsumsi perorangan, konsumsi perusahaan. Nah, keberanian sebuah perusahaan komputer yang bernama Dell ini lalu terjun ke dalam dunia retail ya dengan menciptakan komputer PC dan mini PC ya maksud saya, mikrokomputer dan laptop, ya, maka ini sudah membuat sebuah terobosan. Nah, sekarang orang sudah tidak lagi mengenal Dell itu sebagai perusahaan yang mensuplai atau membuat komputer dalam skala yang besar. Ternyata dia adalah mempunyai pengusaha laptop juga. Nah, ini sudah melakukan satu pergeseran, ya, mendefinisikan ulang perusahaan itu. Ya, itu tentang Dell. Lalu ada lagi apa ya? Ada perusahaan yang memang beberapa perusahaan yang lalu memang sudah mendefinisikan ulang perusahaan itu. Ya, karena apa ya, Kak? Sekali lagi yang di awal tadi saya katakan, bisnis itu memang selalu berubah. Dulu kita dikenal sebagai tukang apa, kita sekarang menjadi tukang apa. Tapi tidak jauh-jauh sebenarnya jalannya. Ya. Oke. Kita juga kemudian bisa melakukan pengintegrasian, ya, mengubah perusahaan menjadi model yang terpusat, ya, atau membuat keputusan, ya, otomatis dari transaksi yang kita lakukan secara online tercatat, maka kemudian kita bisa melakukan analisis terhadap data-data hasil dari transaksi itu. Ini adalah satu gambaran bagaimanakah hubungan antara bagian-bagian yang terlibat di dalam sebuah perusahaan. Ya. Jadi kalau di dalam perusahaan itu ada struktur manajemen plan, delivering, operating, ya, itu di sini diterjemahkan. Ada strategy plan, ada marketing plan, ada operational plan, ada delivery, execution, dan ada operation. Kemudian di dalam perancangan perusahaan tentunya semua 5 komponen itu akan menjadi dasarnya. Sedangkan untuk produk dan servis itu hanya ada di strategic dan marketing. Ya. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa karena ada perubahan strategik, karena ada perubahan pasar yang disasar, maka rancangan produk dan layanan itu bisa kita ubah. Nah, kemudian dari situlah lalu akan memunculkan perubahan operasionalnya, perubahan di dalam mendeliverikan,
perubahan di dalam mengoperasikan perusahaan. Ya. Itu gambaran seperti itu, saudara bisa lihat di sini ya. Arsitektur bisnis ini kan merupakan jembatan penghubung ya. Di awal saya sudah katakan, arsitektur bisnis adalah penghubung antara model bisnis perusahaan dan strategi perusahaan. Nah, jadi model bisnis itu mungkin berubah, mungkin, ya mungkin. Bakso dulu cuma warungan pakai apa itu tadi mangkok gambar jago. Sekarang ternyata warungnya tutup karena dia jualannya secara online, ya toh. Baksonya tidak lagi pakai kuah. Ya. Dia hanya jualan bumbu bakmi yang semuanya bisa diracik secara cepat dan rasanya sama. Nah, ini kan sudah berbeda, ya kan? Jadi strateginya juga berbeda. Maka arsitektur bisnis itu memang harus menjadi jembatan penghubung antara model bisnis yang baru dengan strategi perusahaan yang baru karena model bisnis yang berbeda itu. Ya. Mungkin teman-teman sekarang juga mulai tahu dan mulai marak ya, adanya kafe-kafe tembakau. Ya. Jadi orang tidak lagi membeli rokok yang sudah jadi bungkusan, ya, tidak membeli itu, tetapi bisa meracik sendiri, istilahnya tingwe, ngelinting dewi. Nah, kalau dulu zaman saya mahasiswa, kalau ada mahasiswa yang tingwe, itu pasti kirimannya wis tipis, ya toh. Jadi kalau mahasiswa itu kirimannya wis tipis, ora iso tuku rokok dhewe saiki. Nggak bisa beli rokok yang sudah jadi, maka rokoknya lalu tingwe, ya beli tembakau, beli kertasnya, kemudian ngelinting dewi. Nah, itu karena duitnya sudah tidak ada. Tapi itu dulu ya zaman saya kuliah. Nah, sekarang mungkin itu citranya berbeda, image-nya diubah. Bahwa sekarang kita itu bisa merokok dengan menggunakan atau merancang sendiri sausnya atau rasanya. Ya. Sehingga kita akan mempunyai rokok yang khas banget. Ya. Karena kita bisa meracik sendiri rokoknya. Kemudian disediakan tempat untuk minum teh misalkan, wah teh dan tembakau, rokok ternyata cocok juga. Ya itu contoh ya, contoh yang lain dari model atau strategi bisnis yang baru. Ya. Oke, berikutnya lagi arsitektur bisnis ini juga merupakan atau mempunyai fungsi untuk menghubungkan antara fungsi bisnis yang ada dengan struktur organisasi. Ya. Jangan tabu mengubah struktur organisasi. Karena proses bisnis yang berubah memunculkan fungsi bisnis yang berubah, bahkan di dalam geraknya juga berubah, alurnya juga berubah. Maka mau tidak mau kita harus membuat satu perubahan struktur organisasi. Ya, jadi jangan organisasi itu mesti harus seperti ini, pimpinan, sekretaris, kemudian wakil-wakil, wah kuno itu. Ya kuno, ya mungkin kita harus lebih slim, ya lebih tipis, jangan terlalu banyak terlalu panjang rantai komandonya. Arsitektur bisnis juga fokus kepada peran kunci perusahaan di dalam membentuk serta mendorong peningkatan berkelanjutan, ya, transformasi bisnis dan juga inisiatif inovasi bisnis. Karena kita sudah rancang bisnis ke masa depan, maka arsitektur bisnis ini lalu bisa menjadikan sebuah jaminan untuk kita bisa membuat usaha kita semakin meningkat. Dan bagaimanakah kita harus meningkatkan diri? Karena tujuan yang kita capai sudah tergambar jelas. Ya. Bisnis yang kita inginkan ke depan sudah tergambar jelas. Maka dalam hari-hari yang berikutnya adalah hari-hari untuk melakukan inovasi dan perubahan. Ya. Nah, di sini saya mencari gambar ya, dan ternyata saya tertarik dengan gambar kotak.
lalu di sini ada tempat. Apa ini? Saya pernah membaca buku yang namanya Save Blue Ocean. Mungkin ada yang pernah membaca itu ya. Buku ini yang dia. Wah, jauh ya. Save Blue Ocean. Apa sih Save Blue Ocean itu? Jadi laut ini begitu luas, Mas. Ya, laut ini begitu luas. Belum semua terjamah. Ya, nah, sama dengan dunia bisnis. Dunia bisnis itu juga dikatakan begitu luas. Maka jangan takut untuk masuk ke dunia bisnis yang belum banyak diambil oleh orang. Boleh jualan bakso, tapi baksonya seperti apa? Tadi pagi dalam perjalanan saya layat dari rumah ke tempat layatan, pulang lagi, maka yang saya hitung tadi adalah tentang warung soto. Warung soto. Wah, soto sana sini di Semarang ini penuh ya. Tapi kalau saya disuruh istri saya makan soto itu seperti ledekan gitu ya. Karena ya kalau bisa jangan makan soto lah, kok soto terus. Ternyata orang Semarang memang suka sekali soto. Jadi tadi saya menghitung ada lebih dari 8 warung soto yang saya temui dan semuanya penuh. Ya, penuh. Padahal semuanya ya soto-soto gitu saja. Soto-soto gitu saja. Tapi mungkin yang satu dengan yang lain barangkali mempunyai rasa yang berbeda, saya nggak tahu ya. Nah, kalau melihat seperti itu mungkin memang warung soto itu masih mempunyai ceruk yang luas. Jadi jangan takut kita untuk terjun juga membuka warung soto, tetapi mungkin dengan tes yang baru. Nah, maka saya gambar ini menunjukkan masih banyak kotak-kotak yang kosong. Manfaatkan itu, jangan ragu untuk menciptakan atau mengisi sebuah kotak meskipun itu masih kosong tetangganya, karena itu akan menjadi area Anda yang baru. Ya. Nah, ini gambarnya seperti itu. Ya. Jadi tadi saya sudah katakan ada analisis, ada globalisasi, ya, ada restrukturisasi unit bisnis, lalu akhirnya membuat keputusan perubahan secara menetap. Nah, ini adalah 7 langkah utama dalam membangun arsitektur bisnis. Yang pertama adalah create dan culture. Ya. Jadi kita menciptakan sebuah kultur, menciptakan sebuah budaya, menciptakan sebuah budaya. Budaya itu apa? Ya, semacam itu nanti akan berpengaruh kepada etos kerjanya, berpengaruh kepada model komunikasinya. Ya, itu budayanya harus dimunculkan. Banyak perusahaan memang tidak punya budaya yang khas. Mereka gelinting gitu saja. Tapi menurut saya gelinding begitu saja itu juga mungkin budayanya itu. Ya, jadi kita memang tidak mempunyai strategi yang jelas. Ya, budaya kita itu umpamanya ngenter wae gitu kan. Ya, itu ya budaya. Hanya nanti akan dipertanyakan apakah budaya bisnis seperti itu masih bisa bertahan atau tidak. Ya, kalau tidak, buat budaya baru. Nah, ini kalau di dunia internet sering sensitif masalah ini. Mosok budaya mau diubah? Nah, emangnya tidak. Saat ini memangnya kita masih ada di dalam budaya yang ada 25-50 tahun yang lalu? Oh tidak, Mas. Saat ini kita sudah mengalami perubahan budaya. Drastis, Mas. Sudah ini. Jadi kalau ada orang yang alergi terhadap perubahan budaya, salah. Kok kamu bisa alergi gimana? Wong kita itu sudah berubah. Ya, tanya udah. Antara saudara dengan saya, usianya sudah terpaut jauh, maka budaya yang saya rasakan zaman dulu dalam berkomunikasi, misalkan, sudah berbeda dengan saat ini. Sangat berbeda. Ya. Kalau dulu orang tua itu selalu menjadi tuntunan, ya, sumber inspirasi untuk anak-anak. Sekarang itu kebalik. Justru orang tua harus belajar dari anak-anak, dari anak muda setidaknya. Kalau orang tua ini tidak mau belajar dari anak muda, wah dia akan tertinggal. Maka kelebihan dari seorang dosen, ini kalau dosen ini terbuka loh ya,
Kalau itu yang saya rasakan. Kelebihan dari seorang dosen adalah dia selalu bisa menimba ilmu-ilmu yang baru. Karena selama dia mau belajar dengan mahasiswanya. Ya dia ngajar, tapi dalam mengajar itu pasti ada mahasiswa yang nyeletuk hal-hal yang baru. Nah, itu yang kita pegang. Itu saya ngalami banget. Itu ngalami banget. Ya. Di dunia teknologi informasi yang saat ini berkembang sangat cepat, ya, saya mengalami. Ya, bagaimana sekian tahun yang lalu saya menemukan seorang mahasiswa yang membuka PC, membuka PC, lalu dia mengoperasikan sistem operasi yang saya tahu, yaitu Unix. Saya kaget, loh, saya itu tahu Unix, tapi saya dulu mengoperasikan Unix itu di mesin komputer besar. Mengapa ini ada di PC? Nah, saya tanya anak itu, loh ini kok Unix? Terus anak itu juga kaget, loh Bapak kok kenal Unix? Ya tahu, saya tahu persis itu. Oh, ini perintah Gopo, perintah saya tahu persis. Nah, anak itu senang dengan saya. Ya Pak, ini sebenarnya Unix tapi untuk PC namanya Linux. Oh Linux, kok iso Linux? Ya serasa dipikirkan. Tapi terus kemudian saya coba pelajarin. Wah iya nih keren banget. Nah, saya tahu kelebihan dari Unix itu sehingga wah kok kamu tahu Linux ya? Iya Pak, saya belajar sendiri nih. Buat coba kamu ajari dosen-dosennya. Oh boleh Pak. Wah ternyata mahasiswanya juga tidak pelit. Ternyata banyak dosen juga terbuka, tidak malu belajar dengan mahasiswa. Lalu dosen-dosen ini belajar dengan mahasiswa itu, diajari. Nah setelah diajari, pinter, lalu sekarang beberapa dosen senang dengan Linux, lalu layak untuk diajarkan di perguruan tinggi. Nah, lalu waktu itu saya sebagai ketua program studi, menciptakan mata kuliah baru yaitu sistem operasi Linux. Wah laku banget ternyata, ya kan? Banyak orang senang. Nah itu contoh, ya. Jadi contoh bahwa kita itu sekarang ini budayanya berubah. Berubah apa? Ya itu tadi. Kalau dulu manusia tua itu akan menjadi superior, nggak akan berkembang. Dia selalu bicara dunianya sendiri, masa lalu. Sedangkan masa itu berubah. Maka yang benar sekarang justru yang tua harus mau belajar kepada yang lebih muda. Itu contoh budaya yang baru. Ya. Kemudian yang kedua adalah capture and collate, ya, tangkap dan susun. Ya. Jadi kita akan mendapatkan beberapa informasi, kita akan mendapatkan gambaran dari luar tentang model bisnis yang baru, tentang proses bisnis yang baru, tentang produk-produk yang baru. Nah, itu kita tangkap ide-ide itu. Kemudian kita rangkai seperti kita merangkai sebuah puzzle ya untuk menciptakan organisasi yang baru. Seperti tadi dari celentukan tentang warung bakso tadi, pakai robot Pak. Robot untuk apa nih? Pelayannya. Oke, kenapa nggak robot untuk penyajinya sekalian? Nah, ini kan meng-capture ya, atau kita menangkap ada ide bagus. Jangan jangan, itu ide bagus. Cuman kita terapkan di mana ya itu nanti. Nah, semuanya harus dimaknai dengan positif. Lalu connect and communicate. Nah, antar kita di dalam kita bekerja di dalam unit-unit satu perusahaan, kita harus saling terhubung dan kemudian bukan hanya terhubung, bukan hanya kenal, tapi juga berkomunikasi. Ya, antar bisnis, antar luar organisasi kita melakukan hal itu. Lalu lakukan kolaborasi. Ya, lakukan kolaborasi. Zaman sekarang sudah tidak eranya untuk bermain sendiri. Tidak ada sekarang. Kita harus saling kolaborasi. Sudah tidak zamannya kita main sendiri. Ya, contoh, misalkan warung bakso itu tadi. Warung bakso kalau kita memang kemudian bakso kita itu oke banget. Ya. Mengapa kita tidak membuat pabrik bakso gelundungan maksudnya ya? Apa ini kalau orang Jawa Timur itu namanya apa Mas kalau Jawa Timur itu bunder-bunderannya itu Pentol Pak. Pentol, ya toh? Kita buat pentol, pabrik pentol dalam skala besar,
untuk mensuplai kepada warung bakso yang lain. Ya. Jadi tidak untuk diri kita sendiri, tapi untuk yang lain. Nah, nanti kita juga bisa menyerahkan yang lainnya, keunggulan kita itu kepada perusahaan yang lain. Jadi ternyata akhirnya perusahaan kita itu hanya mengassembling bakso. Ya, karena yang mengembangkan bagian-bagian bakso itu seperti bumbu dan segala macam, ada yang lain. Sekarang ini bumbu kan laku juga, Mas. Dulu mana ada orang jualan bumbu? Tidak ada. Sekarang di supermarket banyak. Ya, sekarang banyak koki dadaan. Mau bikin rendang, beli bumbu rendang. Mau bikin empal gentong, ya, ada bumbu empal gentong. Ya, tinggal beli bumbunya udah sama itu nanti rasanya. Ya. Jadi dulu tidak pernah ada, sekarang itu ada. Ya, itu namanya adalah kolaborasi. Kita juga menciptakan sebuah ekosistem kerja yang baru, membuka peluang kerja yang baru, itu sangat mengasihkan. Kalau kita punya hotel, misalkan, kita punya hotel. Nah, jangan kita hanya menyediakan hotel untuk tidur saja, tetapi berikan yang lain, karena orang ke situ barangkali untuk bepergian. Mengapa kita tidak kolaborasi dengan biro travel? Ya kan? Yang mempunyai hubungan dengan tempat-tempat wisata, mampu mengarrange sebuah paket wisata, lalu dibutuhkan kendaraan, kita kerjasama lagi dengan rental mobil, ya kan? Satu dengan sopirnya, sehingga kalau kita mempunyai klien yang ingin jalan-jalan, kita berikan arahan bagaimanakah supaya bisa menikmati wisata di kota Pekalongan dengan nyaman, bisa mengunjungi masakan-masakan yang terkenal, apa itu tauco ya, yang Auto, apa Bu? auto Pak, Nah, Auto. yang auto. auto, Oh, tauco, pakainya tauco. Oh, gitu. Iya. Ya, jadi kan bisa tahu yang orisinil yang seperti apa. Nah, terus tahu juga sudah diberitahu harganya berapa, ya toh. Cara pesannya gimana karena di sana nanti rame. Ya kalau nggak tahu cara pesannya nanti kan nggak tahu diurusi, yang meneng baik ternyata dia harus bayar dulu, pesan dulu, bayar dulu. Nah itu kan berabi ya. Itu berkolaborasi. Jadi jangan semuanya diembat sendiri kasarannya ya. Tapi kita berikan bisnis kita itu ke orang-orang lain. Rentalnya seneng, travel nggak perlu beli mobil. Travel itu cuma mengering paket wisata saja. Ya, tinggal nanti dikoneksikan. Bahkan kalau Pak Travel ini sudah menghubungi orang-orang tertentu, maka orang tertentu itu sudah punya jaminan. Ya, atau saat mau masuk ke ruang makan, misal ke warung makan, dia sudah menunjukkan identitasnya. Wah, sudah tahu orang ini harus mencoba ini. Nah, harganya pun sudah sama dengan yang diberikan oleh biro travel tersebut. Itu contoh kolaborasi. Ya. Kemudian pelanggan dan punya koordinasi. Nah, kita punya pelanggan. Pelanggan ini bagian yang nanti akan menentukan keberlanjutan dari bisnis kita. Maka kita harus kerjasama dengan pelanggan. Kerjasama bukan berarti itu harus ngutang, enggak seperti itu. Tetapi minimal memberikan satu penilaian. Ya. Banyak hal yang harus kita dapatkan dari para pelanggan kita ini. Kalau kita bicara bakso tadi, mungkin kita bicara cara pelayanan, kita bicara tentang harga, kita bicara tentang kualitas makanannya berdasarkan gizi, mungkin kita bicara tentang keawetannya, kita bicara tentang kalau tadi ngomongnya adalah bakso instan, maka kita bicara kerumitan untuk masak itu, ya toh. Jadi jangan sampai klien kita atau pelanggan kita mundur karena ada hal yang buruk yang kita lakukan secara tidak sadar dan kita tidak pernah tahu. Oh ternyata bakso saya itu terlalu mahal ya. Nah, itu orang lain yang bilang.
Jangan terus ngomong mahal adalah baik mulu, mahal adalah baik piye. Kalau ternyata yang lain juga tidak menaruh harga setinggi itu, mengapa kita tidak mempunyai keraguan untuk mengubah harga itu? Barangkali mengubah harga kita malu, ya, menurunkan harga memang dalam sebuah bisnis itu seperti dilarang, ya Pak Mali, jangan menurunkan harga. Oke, kita tidak menurunkan harga, tapi supaya harga ini lebih kompetitif, maka mungkin kita bisa tambahkan. Ya, toh? Kalau dulu hanya jualan tentang bakso saja, tapi karena orang menilai kemahalan, ya sudah, kalau begitu saya tambahi pangsit, gitu kan? Itu contoh tidak menurunkan harga. Sebenarnya kita menurunkan harga, tapi kita tidak menurunkan harga. Ya, kita hanya menambah komponennya saja. Baik, atau harganya tetap, tapi dikasih paket minuman, ya toh, teh pucuk daun, misalkan. Nah, itu sudah sebenarnya ya menurunkan harga sebenarnya. Oke, lalu semua unit-unit bisnis yang baru itu harus kita kendalikan. Tadi, ya, kita akan membuat unit bisnis yang baru. Nah, kalau unit bisnis yang baru ini lalu jalan sendiri-sendiri, mereka menginterpretasikan perubahan itu dengan cara mereka sendiri, maka itu juga akan menjadi sebuah kelemahan. Oleh sebab itu perlu adanya kendali yang kuat dan harus dipatuhi. Ya, audit, ya, audit tentang proses bisnis, bukan keuangan. Ya, audit itu tidak harus murni uang, tapi proses bisnis. Ya, itu perlu. Nah, kalau memang kita sudah selesai, maka tahap terakhir adalah lakukan perubahan itu sampai dengan selesai. Nah, itu teman-teman tentang apa proses bisnis, arsitektur bisnis yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kembali lagi ke rumusan awal bahwa ini arsitektur bisnis itu adalah gambaran umum, maka sepertinya tugasnya cocok kalau saudara membuat gambaran bisnis, tetapi tentunya itu harus berawal dari bisnis saat ini. Ya, ya gampang, saudara sekarang ada di bisnis apa nih? Saya menjadi lurah, Pak. Sekarang model pelayanan di kelurahan kamu seperti apa? Ya, tempat saudara itu model layanan kelurahan seperti apa saat ini? Nah, terus ingin menjadi seperti apa? Nah, itu kan. Jadi saudara sudah membuat titik yang baru. Yang sekarang seperti ini, kita akan menuju ke sini. Nah, kemarin di pertemuan pertama saya katakan enterprise arsitektur adalah jembatan bisnis saat ini dan masa depan. Maka arsitektur bisnis ini adalah saudara coba merancang sebuah konsep bisnis masa depan dari yang sekarang ini ada. Entah itu di kelurahan, entah Anda sebagai guru, entah saudara sebagai bisnis apa kepiting misalnya gitu ya. Bisa, semuanya bisa. Ya, tentunya butuh masukan. Ya, silakan saja. Saudara cari masukan dari mana, atau mungkin perlu pangsit, gitu. Bertapa sejenak, dan kemudian siapa tahu nanti kemudian bisa mendapatkan insight gitu ya dari luar, baru saudara menciptakan sesuatu yang halu. Saya katakan halu. Terbukti atau enggak? Ya, sebenarnya terbukti, bisa terbukti. Entah kapan, saudara enggak tahu. Gitu, Mas, ada pertanyaan? Silakan. Cukup? Cukup kayaknya Pak, belum ada. Cukup, Pak. Bisa menggunakan saluran WA ataupun apa ya untuk mendiskusikan